Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, kita kembali dalam acara Coffee Talk on TV yang dipersembahkan oleh Muhammadiyah COVID-19 Command Center dan Lazismu. Dan Coffee Talk on TV ini adalah bincang-bincang santai seputar bagaimana dampak COVID-19 terhadap permasalahan sosial, ekonomi, budaya, politik, dan sebagainya. Dan sore hari ini saya Kifari Yuristiadi selaku host telah dibersamai oleh dua ibu-ibu yang luar biasa, dan beliau berdua bergelut dalam bidang pendidikan. Yang pertama adalah Ibu Arianti Dina Puspita, SSI MPD. Kayaknya saya lebih akrab panggil Mbak ini. Iya. Mbak Arianti. Beliau adalah Sekretaris Umum pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyah dan juga dosen pendidikan fisika Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Dan yang kedua adalah Ibu Dr. Sarjila MPD. Beliau adalah Kepala Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Seni dan Budaya, dan beliau adalah sekaligus anggota Majelis Pendidikan Kader Pimpinan Pusat Aisyah. Selamat sore, Assalamualaikum Ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat semuanya, nggih? Alhamdulillah, insyaallah. Baik, sore hari ini kita akan berbincang dengan satu tema yang sangat menarik tentang pembelajaran siswa dan mutu pendidikan di era pembelajaran jarak jauh. Dan kita tahu COVID-19 menghadirkan revolusi pendidikan yang lebih cepat dari yang kita bayangkan. Selama ini banyak yang cukup awam dengan pendidikan jarak jauh. Banyak yang merasa nyaman dengan pendidikan tatap muka, baik guru maupun mahasiswa maupun siswanya, begitu nggak, Ibu-ibu nggak? Iya, betul sekali. Selama ini lebih santai, mungkin lebih mudah seperti itu. Tapi kemudian tiba-tiba pandemi COVID memaksa kita untuk lebih cepat berubah dan beradaptasi dengan pendidikan jarak jauh, atau mungkin yang sering kita dengar dengan pendidikan online atau daring. Nah, kira-kira dari pengalaman Mbak Arianti selaku pendidik di Universitas Ahmad Dahlan, sejauh ini seperti apa efektivitas dari pendidikan jarak jauh ini bagi mahasiswa Mbak Arianti? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas Gifari dan juga Bu Sarjila yang kami hormati, juga para pendengar atau pemirsa setia TVmu. Yang pertama, pastinya ini menjadi sebuah hal yang tiba-tiba begitu ya. Harusnya mungkin 10 atau 20 tahun yang akan datang kita baru mengalami yang namanya proses seperti ini, pembelajaran seperti ini, tapi tiba-tiba saja gitu dengan adanya COVID-19 ini kita akhirnya harus berubah lebih cepat dari sebelumnya. Jadi kayak prematur gitu mungkin akhirnya. Semuanya dipaksa untuk mengikuti atau dipaksa untuk menyesuaikan, beradaptasi dengan kondisi seperti ini. Tidak hanya pendidik ya, pastinya orang tua, juga mahasiswa ataupun peserta didik itu semua menurut saya terdampak juga. Sejauh ini selama di Universitas Ahmad Dahlan terutama, atau di pendidikan fisika FKIP UAD, memang kami mengalami berbagai macam treatment di awal. Mungkin kami juga kaget begitu. Semua hampir ya katakanlah mungkin
80 atau 70% yang memang belum terbiasa menggunakan pembelajaran daring ini cukup kaget karena harus diminta tiba-tiba untuk menggunakan proses pembelajaran semacam ini. Apalagi kalau fisika ya, Mas Ghifari, Bu Sarjilah, bagaimana fisika matematika, kemudian fisika kuantum, bisa dibayangkan yang tadinya harus menggunakan penurunan rumus begitu, satu persatu diajarkan, dibimbing, tiba-tiba harus menggunakan metode daring seperti ini. Tetapi lambat laun Pak Rektor memiliki kebijakan bahwa pembelajaran daring kita sebisa mungkin tidak terlalu kaku, maka saat ini yang diterapkan adalah program atau model asinkronus, artinya bahwa semi PJJ begitu. Untuk waktunya tetap sesuai dengan jadwal, tetapi untuk tugas barangkali bisa lebih fleksibel. Bisa sebelumnya diberikan terlebih dahulu melalui beberapa platform, kemudian tugas juga diberikan di beberapa platform juga dengan jangka waktu yang tidak terlalu mengikat begitu. Nah, itu yang terjadi ini di saya sebagai seorang pendidik di universitas merasa demikian. Nah, apalagi Mas Ghifari mungkin sedikit sharing dan kepada Bu Sarjilah juga, posisi saya di pimpinan Pusat Nasihatul Aisyah, di mana kami sering berdiskusi juga dengan para perempuan muda yang pendidik juga, baik itu pendidik anaknya, karena ada juga yang sebagai ibu rumah tangga begitu. Juga sebagian besar memang anggota Nasihatul Aisyah itu adalah guru. Bu Sarjilah dulu senior saya di Nasihatul Aisyah itu sangat paham ya Bu ya dengan kondisi teman-teman Nasihatul Aisyah. Ini juga kami berdiskusi bagaimana pembelajaran daring ini sangat mengagetkan bagi para orang tua. Posisinya misalnya saya sudut pandang sebagai orang tua gitu, teman-teman merasa kaget begitu. Belum lagi kuota yang sangat besar. Awal-awal dulu kita masih strike ya, pakainya sinkronus gitu ya. Jadi pakainya harus tatap muka saat itu juga. Jadi Zoom, kemudian Google Meet itu menjadi salah satu pilihan. Tetapi ternyata kesini juga cukup menyedot banyak kuota juga untuk mengakses pembelajaran tersebut itu. Dan juga dari sudut pandang pendidik teman-teman yang ada di berbagai daerah, terutama di luar Jawa begitu, beberapa tidak bisa atau kesulitan mengakses jaringan, kuotanya terbatas, kemudian tidak semua murid mereka, tidak semua peserta didik itu memiliki fasilitas HP Android misalnya, komputer di rumahnya, belum lagi orang tuanya Mas, orang tuanya juga ada yang belum tercerahkan ya dengan atau belum berliterasi teknologi begitu, maka akhirnya yang terjadi adalah mereka belajar sebisanya atau bahkan malah tidak ada tugas sama sekali begitu. Dan ini ada guru di salah satu tempat masih di Jawa, di daerah Jawa Barat, guru biologi ini karena kesulitan untuk memakai cara apalagi kalau sains itu kan membutuhkan eksperimen begitu. Nah ini kebingungan membutuhkan cara seperti atau platform yang tepat seperti apa begitu untuk bisa mengakses itu. Akhirnya ya hanya diberikan tugas pada akhirnya. Demikian Mas Ghifari dan Bu Sarjilah. Terima kasih Mbak Arianti. Jadi tadi sudah diberi gambaran betapa tidak mudahnya proses adaptasi yang harus dilakukan baik mahasiswa, siswa, orang tua, bahkan dosennya dan universitas, semua tergagap-gagap. Nah, dari perspektif pemerintah sendiri seperti apa Bu Sarjilah selama ini? Artinya sebetulnya konsep pendidikan jarak jauh ini kan sudah lama digaungkan oleh pemerintah sebetulnya. Tetapi kenapa seakan proses adaptasi masyarakat atas pendidikan jarak jauh ini kenapa cukup lama nih Bu kira-kira? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Mas Ghifari, Mbak Ari ya. Kebetulan saya masuk di jajaran di salah satu
staf salah satu staf di Kemdikbud yang saya ada di P4TK Seni dan Budaya ya. Saya diminta sebagai kepala di situ dan mengikuti perkembangan tentang model-model pembelajaran gitu, kemudian juga apa yang harus dilakukan oleh seorang guru gitu. Nah, pembelajaran jarak jauh itu sebetulnya sudah diawali lama ya, terutama kalau kita lihat di universitas terbuka. Betul. Gitu. Universitas terbuka itu kan sudah pakai PJJ ya. Sejak lahir. Sejak lahir ya, memang sejak lahir itu sudah memakai jarak jauh, dan itu justru sangat berhasil gitu ya. Universitas terbuka memberikan kesempatan pendidikan bagi para pendidik yang saat itu sudah mengajar, tetapi dia bisa meningkatkan kualifikasi degree-nya ke jenjang S1 gitu ya, S1. Nah, di sini kelihatannya untuk kita siap mendadak seperti ini memang kita tergagap juga. Walaupun di model-model pembelajaran yang PJJ ini sebetulnya sudah dikenalkan saat ada diklat online. Ya, di beberapa lembaga diklat gitu, lembaga diklat itu di P4TK sudah bukan dicobakan, sudah dimulai ya. Beberapa tahun silam, dan mungkin 10 tahun silam pengenalan terhadap diklat online itu sudah ada. Dan ini sangat murah ya, ternyata sangat murah. Guru tidak harus datang ke P4TK Seni Budaya gitu, tidak harus datang ke LPMP mungkin ya di situ, tapi dia bisa mengikuti peningkatan kompetensi. Nah, pengenalan ini tapi kalau nanti terkait dengan pembelajaran siswa, ya inilah yang untuk siswa kan jelas ini belum pernah dilakukan ya. Walaupun dulu pada saat saya masih sekolah itu pernah dicobakan dengan sistem modul. Ini kan sistem modul itu sebetulnya juga nanti bagian dari bagaimana model pembelajaran yang luring itu ya, PJJ itu melalui modul seperti di universitas terbuka kan pakai modul juga. Nah, ini dulu sudah. Tetapi saat berkembangnya zaman teknologi, kemudian mensinkronkan dengan teknologi informasi, ini ya yang di sekolah-sekolah itu belum dikembangkan, walaupun paket-paket pembelajaran sudah dimulai di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu melalui rumah belajar gitu, rumah belajar. App-nya itu Bu ya. Rumah belajar itu betul-betul bisa menyediakan konten-konten yang diperlukan oleh para siswa gitu ya, dan itu gratis lagi. Nah, ini kan di kementerian sudah, dan ini dikomandani oleh Pustekom dulu. Sekarang Pusdatin itu. Cuman itu tadi kalau yang terus pembelajaran online yang seperti sekarang kita ini, yang mungkin saat dulu belum ya. Nanti setelah break kita akan ulas lebih lanjut lagi Bu Sadila dan Mbak Arianti, lebih khusus nanti tentang bagaimana seberapa pendidikan jarak jauh ini memiliki kualitas yang cukup. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19, langkah penyemprotan disinfektan di berbagai tempat terus dilakukan. Muhammadiyah COVID-19 Comment Center bekerja sama dengan berbagai pihak melakukan penyemprotan disinfektan di berbagai tempat, seperti fasilitas umum, tempat ibadah, dan sekolah-sekolah. Sampai saat ini, penyemprotan disinfektan telah dilakukan di 48.954 titik, di antaranya 10.422 tempat ibadah, 32.092 fasilitas umum, 5.959 sekolah, serta 481 gedung amal usaha Muhammadiyah.
Ingat, disinfektan hanya untuk benda mati dan simak panduannya di Instagrammu COVID-19. Tetap jaga jarak, jaga kebersihan, selalu cuci tangan dan menggunakan masker. Bersatu perangi Corona. Muhammadiyah COVID-19 Comment Center memberikan informasi terupdate mengenai penanganan COVID-19. Mulai dari pelayanan kesehatan, ketahanan pangan hingga pencegahan COVID-19 di masyarakat. Informasi dikemas dalam bentuk live press conference yang tayang 1 kali dalam 1 pekan dan disiarkan langsung dari Kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Yogyakarta. Baik, pemirsa TV-mu masih dalam Coffee Talk on TV bersama MCCC dan Lazismu, dan kami di segmen kedua ini mengundang pemirsa TV-mu sekalian untuk bisa berinteraksi dengan pembicara kita, dua pembicara kita pada sore hari ini, Mbak Arianti Dina Puspita dan juga Ibu Sarjilah. Dan kita kembali berbincang kepada beliau berdua, dan tadi kita sudah membincangkan di segmen pertama kesulitan dan betapa gagapnya kita semua atas pembelajaran jarak jauh yang harus dipercepat gitu kan, mau tidak mau begitu. Dan sekarang hubungannya adalah dengan kualitas dari pembelajaran, dan nanti tentu luarannya adalah pada mutu pendidikan secara umum. Nah, itu seperti apa kira-kira efektivitas dan juga kualitas yang kemudian bisa didapatkan dari model pembelajaran ini? Karena kita tahu beberapa mahasiswa itu Mbak Arianti dan juga Bu Sarjilah banyak yang komplain, protes ke kampus. Mereka merasa nggak dapat sesuatu dari pelajaran ini. Nah, kira-kira seperti apa? Mungkin dari Mbak Arianti dulu, monggo. Iya, baik. Mas Gifari dan Bu Sarjilah, mungkin kalau kita mengingat kembali tentang hakikat pendidikan itu sendiri ya, bahwa sejatinya pendidikan itu adalah untuk mengembangkan, membantu peserta didik untuk mengembangkan potensinya, termasuk juga keterampilan yang dimiliki, ya, kemudian juga membantu untuk menjadikan peserta didik lebih baik begitu, sikapnya, attitude-nya, akhlaknya mungkin ya begitu. Bahkan kalau Al-Ghazali saja mengatakan bahwa pendidikan itu sejatinya agar kita semua menjadi lebih dekat dengan Yang Maha Kuasa begitu. Nah, memang kondisi itu barangkali idealnya adalah kondisi di mana kita yang kemarin-kemarin yang normal begitu ya, tatap muka, karena dengan begitu akan ada atensi yang lebih dari pendidik kepada siswanya, dan itu bisa lebih menyesuaikan dengan bakat, kemudian dengan minatnya, dengan masing-masing siswa itu kan memiliki mungkin bakat bawaan atau passion bawaan begitu. Barangkali kalau misalnya dengan cara yang sekarang dengan jarak jauh itu guru harus lebih memutar otak ya menurut saya gitu, harus lebih kreatif lagi bagaimana menjadikan siswa yang kinestetik misalnya gaya belajarnya bisa tetap mendapatkan ilmu pengetahuan dari proses pembelajaran jarak jauh, belum lagi yang misalnya dia yang audio. Nah, ini kan macam-macam jenis
jenis apa namanya Karakteristik intelijensianya siswanya. juga kan berbeda-beda. Nah itu Kayak maka belajar ya? betul iya Kayak Mbak. belajar. Nah menurut saya perlu disiapkan mungkin dari entah pemerintah ya atau mungkin nanti kita di Muhammadiyah Majelis Dikdasmen Majelis iya Dasmen. mempersiapkan PWN. guru-guru betul guru-guru kita itu agar memiliki learning tools mungkin begitu untuk apa namanya siap dengan pembelajaran jarak jauh ini tanpa kemudian meninggalkan hakikat dari pendidikan ini tadi. Karena kalau kemudian saya mengikuti beberapa webinar yang diselenggarakan oleh berbagai macam institusi dan juga ada dari Kemendikbud juga mengatakan bahwa posisi saat ini pendidikan kita atau pendidik itu masih pada instruksional ya gitu, tapi untuk ke konten dan juga evaluasinya itu mungkin belum begitu bisa dikendalikan begitu. Nah ini perlu persiapan menurut saya penyiapan guru-guru agar lebih siap menghadapi kondisi seperti ini. Karena begini Mas Gifari, ada penelitian survei dari PGRI kepada guru-guru di seluruh Indonesia. Dari 3.300 guru itu dinyatakan 19% yang siap dengan pembelajaran daring seperti ini. 1/5 saja. Iya, betul. Nah, ini kan padahal di Kemendikbud atau di di LPP di P4TK tadi disampaikan juga sudah ada pembelajaran itu begitu, pembelajaran daring dan seterusnya. Nah itu dan menurut saya juga perlu berikan wawasan juga kepada para pendidik bahwa kita tidak hanya bisa terpaku pada satu platform saja ketika melakukan sebuah proses pembelajaran daring. Kita bisa menggunakan beberapa platform, misalnya untuk evaluasi menggunakan apa. Kemudian kalau misalnya kita akan melakukan kontak diskusi, misalnya kita juga ada semisal Mentimeter begitu ya. Jadi kita tetap ada interaksi antara pendidik dengan peserta didik gitu. Ya, memang ini masih semuanya dalam proses. Tapi menurut saya penting kiranya dari pemerintah mungkin dan juga dari mungkin di Muhammadiyah sendiri Majelis Dikdasmen mempersiapkan hal-hal tersebut. Syukur-syukur kemudian permasalahan yang tadi itu terkait dengan jaringan, kurangnya fasilitas itu juga ada semacam pelasai misalnya begitu. Kepala sekolah boleh untuk memberikan kebijakan misal begitu Bu Sarjila, karena yang tahu kondisi sekolah siswanya, pendidiknya adalah kepala sekolah, misal kemudian kepala sekolah diberikan hak untuk mengatasi hal itu terlepas dari ABCD misalnya dari itu. Kemudian juga misalnya ada support jaringan dan seterusnya. Ya. Nah, tadi Bu Sarjila, pemerintah di-mention nih. Karena Bu Sarjila representasi pemerintah. Kira-kira seperti apa berbicara tentang kualitas? Bagaimanapun tadi yang seperti saya sampaikan, proses adaptasinya saja mendadak begitu ya, dipaksa cepat, kemudian banyak yang merasa gagap sehingga kemudian yang paling ditakutkan adalah kualitas dari pendidikan sebagai luaran dari pembelajaran ini. Kira-kira seperti apa kemudian kebijakan pemerintah kaitan dengan ini? Ya, terima kasih ya. Kalau kita bicara tentang mutu pendidikan ya, di situasi seperti ini tuh udah kita nggak bisa dia lagi ya. Sepakat toh? Sudah nggak perlu berbicara mutu berarti. Artinya bukan berbicara mutu tetap ada, tetapi idealisme itu yang misalnya kita terlalu memaksakan kan jelas nggak beda, nggak bisa gitu ya. Situasinya udah beda. Kita itu dalam kondisi tadi saya sempat ngobrol-ngobrol juga dengan teman-teman. Saya masih punya komunitas Widya Iswara di LPMP gitu ya, sering sharing-sharing gitu tentang kita itu sekarang dalam force majeure ya. Dalam situasi begini itu istilahnya kepermakluman tuh banyak. Nah, ukuran mutu pendidikan di Indonesia itu kan masih pakai namanya Standar Nasional Pendidikan. Iya, betul. Standar Nasional Pendidikan khususnya yang jenjang Didasmen ya. Betul. Nanti kalau dikti ada lagi ya. Itu yang dipakai untuk badan akreditasi
untuk mengukur untuk tingkat akreditasinya. Nah, saat kita dalam situasi normal, kita menerapkan SNP sebagai tolok ukur ketercapaian mutu. Nah, kemudian dalam situasi begini, apa yang mau apakah kita masih akan memperjuangkan seperti itu? Nah, ini di semua level pasti kita semua akan bisa menyadari bahwa tentunya kita akan menurunkan standar itu. Ya. Kita tetap dengan mutu. Nah, standar itulah yang nanti kita turunkan. Mungkin kalau di dalam evaluasi EDS, evaluasi diri sekolah itu ya, EDS sekolah itu saya harus punya skala 5, itu yang maksimal ya. Tetapi pada saat situasi begini apa ya layak kita ke angka 5. Nah, harus diturunkan. Itulah. Sehingga standar itu diturunkan dan bagaimana nanti kita bisa mencapainya. Nah, kaitannya dengan kualitas pembelajaran, ya. Pembelajaran sudah tidak bisa dengan situasi yang normal lagi. Kita tentu saja yang pertama tidak bisa tatap muka. Kita tidak bisa melihat bagaimana perubahan mimik muka siswa-siswa kita, saat bingung gitu ya. Saat pas gurunya misalnya mengajak untuk ayo kita anak-anak merapat gitu kan sudah tidak bisa dilakukan. Nah, banyak hal-hal yang memang tidak bisa dilakukan. Jadi di dalam pembelajaran yang sekarang PJJ ini memang tetap berorientasi pada anak. Ya, siswa menjadi orientasi utama dan kesehatan juga utama. Kita tidak bisa terus mengacu kepada mastery learning harus menghabiskan sekian kurikulum, ya kan? Seperti tadi ya, biologi gitu bingung. Enggak, sekarang malah lebih di Pak Nadiem ya. Pak Nadiem itu kan bagaimana di situasi pandemi Covid itu anak-anak diberikan kebebasan. Kebebasan untuk memilih juga. Tetapi ini skill, ya, life skill, kecakapan hidup, apalagi dalam menghadapi pandemik ini. Ini anak kan tetap harus survive. Bagaimana materi-materi yang tadinya hanya materi yang ilmu bukan terapan lagi, tapi bagaimana misalnya biologi tadi dikaitkan dengan menghadapi situasi, bisa kan itu? Nah, guru makanya harus bisa membuat rancangan pembelajaran. Nah, itu RPP yang bisa diterapkan anak saat anak dalam situasi begini. Nah, itu baru dari segi materinya ya. Dan apalagi nanti kita bicara tentang metode, model-modelnya, ya kan? Terus bagaimana terlibatan orang tua, betul. Orang tuanya itu. Orang tuanya tuh setiap hari harus melihat HP, ada apa? Sangat stres kadang orang tuanya. Dengan yang stres orang tuanya juga. Tugasnya dari guru datang yang pusing orang tua. Karena anak main yang mengingatkan orang tua. Baik, terima kasih. Menarik sekali segmen kedua kita ini, Mbak Ariyanti dan juga Bu Sarjila. Dan kita akan lanjutkan di segmen yang ketiga, kaitannya dengan bagaimana kemudian solusi model pendidikan luar yang alternatif begitu kiranya. Baik, kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. COVID-19 terasa jelas di sektor ekonomi, terutama kebutuhan pangan masyarakat. Muhammadiyah COVID-19 Comment Center dari pusat, wilayah, daerah, cabang hingga ranting telah membagikan paket sembako kepada masyarakat terdampak COVID-19. Muhammadiyah mentargetkan ada 1 juta paket sembako hingga akhir tahun. Sampai saat ini, 397.317 paket sembako senilai lebih dari 39 miliar rupiah yang telah dibagikan kepada masyarakat di seluruh wilayah di Indonesia.
Selamat pagi untukmu yang selalu memulai dengan yang halal. Memulai yang pertama dengan semangat. Memulai menyebarkan inspirasi. Kecantikan sejati dimulai dari inovasi tanpa henti. Kebaikan dimulai dari yang halal. Wardah halal dari awal. Rumah sakit menjadi garda terdepan dalam penanggulangan COVID-19 dan dapat juga menjadi benteng terakhir. Maka dari itu, Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyah siap menjadi rumah sakit yang melayani pasien COVID-19 dengan dukungan fasilitas yang optimal. Saat ini, telah ada 77 Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyah yang membantu dalam penanganan COVID-19. Bahkan, tidak hanya itu, Muhammadiyah juga mewujudkan rumah sakit darurat untuk penanganan COVID-19. Ikhtiar ini sebagai wujud Muhammadiyah dalam membantu pemerintah memerangi COVID-19. Bersatu perangi Corona. Program langkah pasar lebih menganut sistem hukum yang bergerak civil law atau yang merupakan kita akan berbincang berbagai isu-isu aktual dan juga kepakaran di berbagai bidang ilmu ada di Universitas Ahmad Dahlan. Degradasi dan fragmentasi dari plastik-plastik yang tadinya ukurannya besar terhadap perayaan. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa tingkat literasi mendapatkan sesuatu mengajar tetapi juga maju, yaitu tunjangan profesi. Ya, Bapak salah satu pengajar atau dosen dari Universitas Ahmad Dahlan ya, dan sekarang sebagai kandidat. Baik, pemirsa TVmu masih dalam COVID Talk on TV bersama MCCC dan Lazismu, dan kita masih dibersamai oleh dua ibu kita, Mbak Arianti Dina Puspita dan juga Ibu Sarjila, dan kita masih membahas tentang pembelajaran siswa dan mutu pendidikan di era pembelajaran jarak jauh. Dan kita berada di segmen yang ketiga, Mbak Arianti dan juga Bu Sarjila, dan kita membincangkan tentang bagaimana kemudian langkah ke depan kira-kira. Tadi Bu Sarjila menyampaikan ini situasi force major, ini situasi bencana yang tidak diduga. Kemudian kita tidak bukan berarti memang tidak lagi membincangkan kualitas mutu pendidikan, tetapi tentu itu kita coba capai, tetapi tidak pada standar yang maksimal. Nah, kira-kira kemudian ke depan seperti apa ini kira-kira yang bisa kemudian diambil langkah-langkah oleh institusi pendidikan maupun mungkin di Muhammadiyah sendiri, berarti Majelis Ridaksmen ataupun Diktilitbang begitu ya, untuk kemudian sebagai solusi pendidikan pembelajaran jarak jauh ini. Mungkin dari Mbak Arianti dulu, monggo. Ya, baik, terima kasih. Yang pertama mungkin saya akan membagi menjadi beberapa nggih. Tadi Mas Gifari menyampaikan apa yang bisa dilakukan oleh Diktilitbang, oleh institusi, bahkan mungkin nanti oleh pemerintah juga ya Bu ya, atau juga oleh orang tua pastinya begitu. Menurut saya yang pertama pada konteks pendidik terlebih dahulu, kita harus mau belajar lagi. Sebagai seorang pendidik pasti kita mungkin ada saatnya kita merasa sudah deh gitu, udah cukup gitu. Nah, dengan seperti ini mau tidak mau kita harus mau belajar lagi gitu, terutama belajar tentang teknologi dan juga belajar kreatif begitu. Bagaimana, karena
peserta didik kita ini kan sekarang kritis-kritis ya Mbak Sarjilah, Mas ya. Ada beberapa sedikit saja sudah langsung ya viral begitu. Nah ini kita perlu kreatif, kemudian ya harus mau belajar lagi, kemudian insan akademis yang ada di kampus misalnya mencoba untuk melakukan kerjasama dengan pendidik di sekolah misalnya untuk memberikan pembelajaran sharing begitu, pembelajaran jarak jauh yang dilakukan di universitas seperti ini di sekolah bisa diterapkan atau tidak, barangkali demikian. Kemudian untuk lembaga misalnya menurut saya Dikdasmen atau misalnya ya Dikdasmen menurut saya perlu ya bisa membuat semacam kalau rumah belajar tadi kan sudah di Kemendikbud, tapi di rumah belajar kan tidak ada materi-materi AIK. Misalnya Muhammadiyah dan ini kan ruang kosong yang bisa diisi Muhammadiyah. Iya betul Mas Gifari. Nah, itu menurut saya penting kiranya, karena jangan sampai nilai-nilai yang dilandaskan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan bahwa pendidikan di Muhammadiyah ini harus mengutamakan pendidikan moral, akhlak itu jadi hilang begitu. Nah, ini penting. Kemudian juga berbagai macam jenis model PJJ mungkin yang memang ada sinkronus, asinkronus, platform-platform itu perlu dikenalkan oleh para pendidik. Kemudian juga saya nggak tahu nih nanti siapa yang bagian menjelaskan atau mengingatkan kembali kepada orang tua bahwa pembelajaran itu sejatinya dilakukan seumur hidup kan begitu, long life education begitu, pembelajaran selamanya, selalu belajar, orang tua harus mau selalu belajar. Saya juga begini, iya ya, kalau misalnya saya punya anak STK begitu, kemudian masih belajar melipat, masih belajar mewarnai. Nah sekarang kalau yang SMA belajar fisika gitu kan, mau nggak mau apakah ya itu harus menurut saya SMA pun kan tetap perlu didampingi ya begitu, paling tidak untuk beberapa halnya itu orang tua juga harus tetap berliterasi lagi gitu, harus mau membaca lagi, itu mungkin. Tapi nanti ini menjadi tugasnya siapa saya nggak tahu, untuk terus mengedukasi orang tua agar mau belajar lagi dengan berbagai macam mata pelajaran mungkin yang sudah lama sekali ditinggalkan gitu. Itu mungkin dari saya Mas Gifari. Menarik sekali tadi Mbak Arianti. Nah Bu Sarjilah, kalau dari perspektif Kemendikbud seperti apa ini strategi yang kemudian harus dikembangkan dalam mungkin pemerintah juga sudah menyiapkan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang ya sebagai solusi percepatan pembelajaran jarak jauh ini agar juga tetap berkualitas begitu. Ya, terima kasih Mas Gifari. Jadi ini bisa merupakan sebuah tantangan ya di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kita khususnya kalau kontribusi kami itu kan di UPT ya, di P4TK Seni dan Budaya itu kan bagaimana berkontribusi dalam hal ini untuk bicara tentang pembelajaran PJJ ya. Nah, ini sebuah tantangan, tetapi juga bisa merupakan sebuah peluang. Nah, peluang itulah yang akan kami ambil, bagaimana kita bisa menyiapkan para guru-guru itu, ya, membekali para guru untuk bisa tidak, istilahnya bisa familiar terhadap pembelajaran jarak jauh. Salah satunya mungkin dengan kita pendalaman pemanfaatan Google Classroom, ataukah mungkin LMS, kita mungkin penggunaan WhatsApp, atau mungkin sumber-sumber belajar lain yang PJJ itu tidak hanya online, ya, kan bisa menggunakan TVRI juga ya, karena Kemendikbud pakai TVRI gitu ya, beberapa kali tayang ya. Kemudian juga bagaimana nanti guru bisa mengemas juga dalam bentuk lain yang itu tidak mesti harus online seperti Vicon dan sebagainya. Nah, inilah yang mesti harus dimiliki kompetensi ini oleh seorang guru. Nah, di sisi itulah yang dari kementerian itu membekali ya, terutama di Ditjen GTK dan Ditjen Vokasi ya, ini pembekalan guru. Nah, kemudian dari sisi lain bahwa tetap mengedepankan protokol COVID itu dalam pembelajaran PJJ itu, dan tetap menyiapkan anak secara psikologis harus kita siapkan, tidak hanya kita ajak daring terus gitu tanpa melihat
seberapa guru itu telah memberikan tugas-tugas, ternyata tugasnya numpuk, semua guru kasih tugas. Ya, akhirnya tumpukan tugas itulah yang nanti menjadikan anak stres. Nah, ini perlu ada sebuah pengelolaan manajemen tentang bagaimana paket-paket pembelajaran itu yang anak itu tidak merasa terbebani. Nah, inilah yang mesti harus dikembangkan, dan ini di Dijen Guru dan Tenaga Kependidikan sudah dikonsepkan tentang pembelajaran jarak jauh khususnya di masa pandemi ini. Jadi nanti mesti ini nanti segerakah ada sosialisasi dan nanti kepada kepala sekolah untuk bisa memahami, dan khususnya terima kasih tadi ya, kalau nanti di Majelis Hidasmen PWM dan PWM Muhammadiyah DIY ya, nanti untuk mengembangkan seperti apa yang dimiliki Pusdatin, Pustekom itu rumah belajar ya, ini sebuah tantangan juga. Ini memang tiap kali menjadi bahan diskusi kami di Didasmen PWM tentang bagaimana kita nanti mengembangkan model-model pembelajaran yang cocok untuk untuk sekolah para guru. Nah, dan di sisi lain begini Mas, ada juga informasi kemarin kami kan juga di Pekan Pendidikan Jogja. Kemarin kan ada Pekan Pendidikan Jogja dalam rangka Hardiknas. Kemarin kami menghadirkan, istilahnya di UPT DIY itu ya, menghadirkan Rektor UNY dan juga Pak Sekda DIY Aji Baskara. Nah, kontribusi pemerintah daerah sendiri luar biasa. Jadi untuk sumbangan untuk kota paket data itu juga disumbang dari dana BOS. Dana BOS dan dana BOSDA. Ini kan juga meringankan ya. Sebenarnya kota Jogja juga ya, Bu ya. Daerah istimewa Yogyakarta, Jogja termasuk di dalamnya. Saya kemarin baca koran. Baca koran. Ya. Jadi saat itu menjadi informasi yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Ya, jadi salah satu hal yang disiapkan memang guru harus siap berubah. Itu siap guru berubah. Dan Prof Yanto mengatakan bahwa kalau guru nggak siap berubah, menjadi guru yang kadaluwarsa. Guru kadaluwarsa itu kan guru yang out of date. Kalau kadaluwarsa itu kan nggak enak dan bahkan bisa meracuni. Nah, jangan sampai kita menjadi pendidik itu yang meracuni. Nah, inilah yang harus diupdate terus. Guru harus siap mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi. Baik. Gitu. Menarik sekali, Bu. Tadi saya tergelitik ketika Mbak Ariyanti tadi menyinggung tentang orang tua yang memang harus juga siap belajar gitu. Kalau dari perspektif pemerintah, secara khusus saya pernah dengar Kemendikbud kan sudah ada satu di Dirjen atau di bawah Dirjen ya, Bu, yang untuk khusus tentang pendidikan orang tua itu, Bu. Sahabat keluarga mungkin ya? Atau apa? Enggak. Dulu tuh ada yang Direktorat Pendidikan Keluarga. Pendidikan keluarga. Ini Direktorat ya. Direktorat. Ini kan sudah mengalami perubahan-perubahan sudah ada perubahan ya, Bu. Tapi di pembahasan di Direktorat, di Dijen Guru dan Tenaga Kependidikan dan di Dijen Vokasi itu, bahwa dalam pembelajaran daring itu tetap direkomendasikan sekolah harus melakukan komunikasi dengan orang tua. Nah, baik. Inilah yang terpenting. Nanti kita ulas lagi terkait ini, Sardila dan Mbak Ariyanti. Kita akan simak pariwara berikut ini. Batik Nasional Muhammadiyah sudah menjadi kebanggaan bagi setiap warga Muhammadiyah. Bahkan, pimpinan pusat Muhammadiyah secara resmi menggunakan batik nasional untuk pertemuan nasional maupun internasional. Dua kader Muhammadiyah, Iqbal dan Sarah, peraih medali emas di kejuaraan pencaksilat Asian Games, menjadi bagian ikon brand ambasador batik nasional Muhammadiyah. Kami bangga berbatik nasional Muhammadiyah. Untuk pemesanan lebih lanjut, hubungi
Muhammadiyah COVID-19 Comment Center telah membagikan ribuan masker kepada masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia sebagai salah satu upaya untuk mencegah penyebaran COVID-19 di masyarakat. Sebanyak 339.218 masker yang telah dibagikan kepada masyarakat untuk terhindar dari COVID-19. Selalu physical distancing saat di luar rumah agar terhindar dari COVID-19, sehingga keluarga di rumah selalu aman. Bersatu perangi Corona. Pemirsa TVmu masih dalam segmen keempat dari Covid Talk on TV bersama MC Sisi dan Lazismu, dan kita bersama Mbak Arianti Dina Puspita dan juga Ibu Sarjila, dan kita masih membincangkan tema pembelajaran siswa dan mutu pendidikan di era pembelajaran jarak jauh. Dan di segmen yang terakhir ini, Mbak Arianti dan juga Bu Sarjila, tadi kita membincangkan tentang peran orang tua, dan ini menjadi kunci di saat pemerintah memutuskan pembelajaran di rumah diperpanjang sampai akhir tahun. Tentu menjadi satu tantangan tersendiri bagi orang tua. Nah, kira-kira seperti apa ini Mbak Arianti? Apa yang harus kemudian orang tua persiapkan dan dengan segala tantangan yang ada? Iya, mungkin di segmen sebelumnya saya juga sudah sedikit mengupas atau bagaimana kemudian perlu diingatkan kembali kepada orang tua bahwa, atau kepada semua ya, bahwa pendidikan itu long life education. Betul. Akhirnya sepanjang hayat begitu. Betul. Harus mau mendampingi dan mau belajar lagi, minimal begitu. Tetangga saya sampai ada yang vertigo, Mas, gara-gara cuma mendampingin anaknya ya belajar itu, sampai ada yang vertigonya kambuh gitu. Kasihan banget kan gitu. Padahal sama-sama habis punya baby juga, menyusui juga. Ya. Nah, ini kesiapan orang tua itu juga menurut saya dari sekolah mungkin ya harus ada semacam parenting begitu untuk orang tua menghadapi pembelajaran yang seperti ini, menyiapkan psikologis orang tua, kemudian bagaimana orang tua tetap bisa mendampingi anak untuk mengasah potensi-potensinya, keterampilan dan segalanya tadi itu yang menjadi aspek-aspek dalam pendidikan tadi, Mas. Di lain sisi mungkin dari sekolah mungkin pemerintah itu juga perlu untuk mendesain ulang model sekolah, mungkin nggak gitu, mendesain ulang model sekolah, bagaimana keterlibatan orang tua siswa. Tapi kasihan juga ya, kadang saya mikir orang tua juga udah terbebani dengan berbagai macam hal gitu. Kayak saya misalnya, saya juga bekerja, udah ada beban ini tambah sudah percaya dengan sekolah. Iya, selama ini kan begitu, karena selama ini pendidikan udah diserahkan gitu. Saya bahkan ada teman saya yang merasa bahwa wah, ini kalau misalnya tidak ada atau libur saja begitu, ini udah di rumah terus gitu, itu sudah buyar begitu, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, ini perlu kerjasama dari berbagai pihak, dari sekolah, dari Kemendikbud, dari kalau di Muhammadiyah kita ada Dikdasmen, saling menguatkan kembali peran-peran ini. Kemudian juga dari lingkungan sekitar. Baik. Itu juga penting menurut saya, mungkin begitu, Mas Gifari. Terima kasih Mbak Arianti. Kalau perspektif dari pemerintah seperti apa ini, Bu? Kira-kira yang pemerintah akan siapkan lebih khusus untuk orang tua, karena juga ini
tantangan tersendiri. 6 bulan ke depan ini orang tua harus ekstra, apalagi sebagian sudah masuk kerja. Nah, kemudian sekolah juga belum betul-betul berfungsi optimal. Nah, kira-kira seperti apa Bu Sarjila? Oke. Terima kasih ya, ini semakin menggelitik juga nih pertanyaannya. Dan ya, kita ingat ya saat dulu kita belajar tentang asal-usul tentang pendidikan di Indonesia itu ya, sejarah pendidikan. Kita punya tokoh pendidikan Ki Hajar Dewantoro, itu dari Jogja ya. Beliau kan memperkenalkan yang namanya Tripusat Pendidikan. Nah, Tripusat Pendidikan itu kan pada prinsipnya pendidikan itu akan berhasil manakala ada sinergi di antara 3 pusat itu. 3 pusat itu apa saja? Yang pertama adalah keluarga. Nah, ini kan madrasah pertama, ya ini tidak bisa mengelak lagi. Wah, ya madrasah. Nah, keluarga. Nah, keluarga. Yang kedua adalah sekolah, dan ketiga masyarakat. Nah, tripusat ini nggak bisa misalnya orang tua terus pasrah bongkoan ke sekolah, wis mau borongo, bruk gitu ya. Wong aku nyambut gawe kok gitu. Itu juga nggak bisa. Kemudian terus juga sekolah juga merasa bahwa ini tanggung jawab sekolah aja juga tidak bisa. Nah, di sisi lain juga di masyarakat. Sekarang itu juga masyarakat harus memberikan suatu lingkungan yang baik ya, lingkungan yang baik untuk terciptanya kader-kader generasi bangsa yang tangguh. Nah, ini kan memang harus diciptakan iklim masyarakat yang mendukung. Nah, inilah 3 pusat. Nah, oleh karena itu berpijak dari itu maka beberapa perbincangan yang ada di kementerian, di webinar, dan sering saya juga mengikuti ini bahwa tetap sekolah ya, sekolah sebagai kepanjangan tangan dari institusi pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun daerah, harus melakukan kerjasama komunikasi dengan orang tua. Apapun di perkembangan terhadap siswa itu harus selalu dilaporkan. Dan orang tua memang zaman sekarang harus care, memang harus care. Tapi pada kenyataannya kita juga akan melihat berapa persen ya, tetap masih ada berapa persen orang tua gitu, orang tua yang memang tidak mampu untuk melakukan peran-peran yang itu. Dan itu harus kita real loh yo. Ya nggak apa-apa kalau memang tidak mampu itu, tetapi tetap sekolah memiliki kewajiban untuk memberikan informasi itu kepada orang tua. Mungkin nggak ada pseudo teacher gitu misalnya Mbak. Pseudo teacher jadi anu ya, dia menarik ini. Pseudo teacher itu kan berarti guru semu ya. Guru bayangan guru gitu bayangan. Oke, justru disitulah nanti sekolah atau guru yang utama, guru utama di sekolah itu bisa istilahnya memberikan informasi-informasi apa yang harus diperankan oleh orang tua itu pada saat mendampingi anak belajar di rumah. Dia bisa menjadi mentor, dia bisa menjadi motivator, dia bisa menjadi pendamping, dan mungkin pelindung dan sebagainya. Nah, inilah yang akan dikembangkan, yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah, dan juga akan terus disampaikan bahwa betapa pentingnya orang tua pada saat mendampingi anak dalam belajar. Baik, gitu. Terima kasih Bu Sarjila dan Mbak Arianti. Kita berada di penghujung acara, dan sebelum kita tutup, kami barangkali ada closing statement dari Mbak Arianti maupun Bu Sarjila. Boleh Mbak Arianti dulu? Ya baik, mungkin ini untuk seluruh masyarakat saja ya. Jadi Bapak Ibu ataupun adik-adik ataupun mahasiswa atau ya semuanya yang mungkin menyaksikan siaran ini, kita mungkin perlu kembali mengingat pesan Ki Hajar Dewantoro bahwa sejatinya setiap tempat itu adalah sekolah dan setiap orang itu adalah guru. Maka Anda
kita bisa mendapatkan pengetahuan dimanapun kita berada, dengan apalagi sekarang sudah sangat banyak sekali sumber-sumber pembelajaran yang bisa kita akses, dan setiap orang itu adalah guru, maka kita juga bisa untuk memberikan pengetahuan kita, pembelajaran apa yang kita punya, ilmu kita yang kita punya kepada orang yang ada di sekeliling kita, terutama kepada misalnya anak-anak yang mungkin ada di lingkungan kita. Mungkin itu yang perlu kita ingat kembali, dan semoga kita bisa menjadi pembelajar sepanjang hayat. Baik, terima kasih Mbak Riyati. Bu Sarjila? Ya, terima kasih Bapak Ibu, para pemirsa yang berbahagia. Dalam kesempatan ini saya mengajak pada semua, terutama pada orang tua, untuk selalu mendampingi putra-putrinya dalam belajar. Sebab jangan sampai kita kehilangan waktu kita dalam mendidik anak kita. Dan ini adalah masa-masa yang cukup berarti bagi anak kita. Dan tentu saja dari kita mendampingi ini, ternyata kita ada kedekatan yang lebih dalam dengan anak-anak kita, dan hikmah itulah yang harus kita rasakan dan kita peroleh dari mendampingi anak di rumah. Baik, terima kasih kepada kedua pembicara kita, Mbak Riyati Dina Puspita dan Ibu Sarjila, yang sore hari ini telah sharing pengalaman beliau dari perspektif pendidik dan juga pemerintah tentang bagaimana pembelajaran jarak jauh ini harus dilakukan. Saya mengambil sebuah kesimpulan bahwasanya momen situasi pandemi COVID yang tidak ada orang yang mengharapkan ini terjadi adalah kita harus ambil hikmah untuk kemudian kita jadikan ini adalah wahana untuk mendapatkan life skill untuk anak-anak kita. Bagaimana life skill ini diajarkan untuk anak-anak kita, dan kemudian ini adalah momentum untuk kita semua belajar kembali dari kampus, dari sekolah, dari orang tua, dan kita semua belajar tentang bagaimana teknologi harus bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya dan seefektif-efektifnya. Sekali lagi terima kasih kepada Bu Sarjila dan juga Mbak Riyati, dan tetap saksikan COVID Talk on TV setiap hari Senin hingga Sabtu di TV-mu. Saya Givari Yuristiadi selaku host pada sore hari ini undur diri, mewakili seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Kita berjumpa di lain kesempatan. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.